Hello football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Siapa nih yang kangen sama kakak? Hari ini kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Diam-diam Manchester United kebut transfer Ferran Torres. Manchester United diketahui membuat manuver transfer baru di musim panas nanti. Setan Merah diberitakan tengah menempel ketat winger muda Ferran Torres. Menurut kabar yang beredar bahwa MU membidik jasa Torres sebagai ganti Jadon Sancho. Manchester United memang sudah lama dirumorkan mengidam-ngidamkan jasa Sancho. Namun transfer itu sulit terrealisasi setelah Borussia Dortmund memasang harga yang mahal untuk sang winger. Saat ini kedua pihak masih dalam tahap negosiasi dan jika tidak ada halangan, Torres bisa menjadi bagian dari Setan Merah musim depan. Inter Milan resmi luncurkan kostum utama musim 2020-2021. Inter Milan resmi meluncurkan kostum kandang mereka untuk musim 2020-2021. Dengan jersey berpola zigzag biru hitam, pihak Inter terinspirasi oleh karya pionir desainer asal Milan pada era 1980-an, sekaligus untuk merayakan identitas kota melalui estetika yang mencolok. Secara keseluruhan, tampilan kostum baru Inter ini terhitung mirip dengan musim 2010-2011 yang tepat 10 tahun setelah dirilis. Kala itu, Inter mampu menjuarai Coppa Italia, Piala Super Italia, dan Piala Dunia antar klub. Sementara di Serie A, mereka finish di urutan kedua di bawah rival sekota AC Milan. Lukaku berkata kasar, rekan sendiri yang kena maki. Inter Milan mengalahkan tuan rumah Parma 2-1 dalam lanjutan Liga Italia. Ada satu momen yang mencuri perhatian saat Romelu Lukaku teriak kata-kata kasar. Saat itu Inter sedang melakukan serangan, dari tengah bola dialirkan ke Victor Moses di sayap kanan yang bergerak ke dalam kotak penalti. Di depan gawang sudah ada Romelu Lukaku yang menunggu dan berteriak, "Hai Victor!" Sayang, umpan Victor Moses kurang cepat dan masih bisa diblok pemain bertahan Parma Giuseppe Pezzella. Saat itulah Lukaku tampaknya marah betul. Dia berteriak dengan kencang, "Victor fucking hell!" Victor Moses now. Victor fucking hell! Unable to pick. Andrea Pirlo segera latih Juventus U23. Andrea Pirlo akan ke Juventus sebagai pelatih tim U23, menggantikan tugas Fabio Pesia. Tawaran untuk melatih skuad lapis kedua Bianconeri sebenarnya sudah datang sejak beberapa bulan lalu. Namun Pirlo belum bisa langsung mengambil keputusan dan butuh waktu untuk memikirkannya. Sky Sport Italia mengklaim bahwa sang maestro telah menerima tawaran tersebut dan akan didampingi oleh bekas rekannya Roberto Baronio sebagai asistennya. Piala Afrika 2021 diundur ke 2022. Satu lagi turnamen sepak bola terdampak pandemi virus corona. Piala Afrika 2021 diputuskan untuk ditunda sampai tahun depan. Piala Afrika 2021 dijadwalkan digelar pada 9 Januari sampai dengan 6 Februari di Kamerun. Namun, Konfederasi Sepak Bola Afrika telah memutuskan untuk menundanya sampai 2022. Menurut kabar yang dilansir Reuters, Piala Afrika 2022 dijadwalkan akan digelar bulan Januari. Liverpool harus tuntaskan musim tanpa Joel Matip. Kabar kurang sedap sedang mendatangi Liverpool. Bek tengah andalannya, Joel Matip, dipastikan absen hingga akhir musim karena cedera kaki. Cedera itu didapat Matip saat menghadapi Everton di Goodison Park 21 Juli lalu yang berakhir imbang tanpa gol. Setelah itu, Matip melewatkan laga kontra Crystal Palace pekan lalu. Matip mengalami cedera kaki yang rupanya didiagnosa cukup parah. Alhasil, Matip harus melewatkan 7 pertandingan sisa di Premier League musim 2019-2020. Ajax mau cuci gudang, siap lepas 3 bintang. Ajax Amsterdam kemungkinan besar bakal cuci gudang musim panas ini. 3 pemain topnya bakal dilepas. Mereka adalah Donny van de Beek, Nicolas Tagliafico, dan Andre Onana.
Van de Beek memang sudah lama dikait-kaitkan dengan Real Madrid dan Manchester United, sementara Onana juga dikabarkan lagi dibidik Chelsea dan sejumlah klub Premier League. Sementara itu, Tagliafico memang ingin mencari pengalaman baru karena akan berumur 28 tahun Agustus nanti. Ajax pun sudah siap kehilangan salah satu dari mereka atau bahkan ketiganya karena memang godaan klub besar sulit ditolak. Manchester City mau beri Guard of Honor, ex-pemain Liverpool heran. Mantan gelandang Liverpool, Danny Murphy, melontarkan pernyataan kontroversial terkait penghormatan Guard of Honor yang dilakukan Manchester City kepada Liverpool. Hal itu dinilai omong kosong karena menurutnya Guard of Honor bukan cara yang tepat menghormati tim juara. Murphy menegaskan bahwa para fans City tidak ingin para pemain melakukannya, begitupun para pemain. Mereka tidak benar-benar ingin melakukannya. Itu semua hanya untuk gimmick dan itu tidak berarti apa-apa. Achraf Hakimi tes medis, siap bela Inter musim depan. Bek Real Madrid Achraf Hakimi telah tiba di Milan untuk menyelesaikan proses kepindahannya ke Inter Milan, demikian dilaporkan Football Italia. Hakimi tiba pada Selasa pagi hari waktu Italia, dan ia langsung menuju Rumah Sakit Humanitas Research, dan setelah itu ia pergi ke kantor Komite Olimpiade Italia untuk melakukan pemeriksaan medis. Hakimi selanjutnya akan menaikkan kontrak 5 tahun dengan Inter yang mengeluarkan dana sebesar 40 juta euro plus bonus-bonus sebesar 5 juta euro untuk mendapatkan tanda tangannya. Brighton versus Manchester United, Setan Merah menang 3-0. Laga Brighton versus MU berlangsung di American Express Community Stadium. Tim tamu tampil begitu dominan dengan penguasaan bola mencapai 69% dan unggul 2-0 saat turun minum. Mason Greenwood membuka keunggulan MU pada menit ke-16. United, Martial waits it, but he scores at the near post. Bruno Fernandes kemudian membawa MU memimpin 2-0 di menit ke-29 lewat sepakannya dari luar kotak penalti. Pogba, Fernandes again, scores this time. Di awal babak kedua, Fernandes mencetak gol keduanya untuk menambah keunggulan MU. Rashford, all the way across goal, what a finish! Di sisi lain, meski permainan membaik dan menciptakan sejumlah peluang, Brighton tak mampu mencetak gol. Berkat kemenangan ini, MU naik ke peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan 52 poin dari 32 pertandingan. Sementara Brighton ada di urutan ke-15 dengan 33 poin. Barcelona versus Atletico, imbang 2-2, Blaugrana gagal kudeta Madrid. Pekan ke-33 La Liga menyajikan big match antara Barcelona kontra Atletico di Camp Nou. Barcelona lebih dulu unggul di menit ke-12 melalui gol bunuh diri Diego Costa. In comes the corner! Barcelona take. Atletico membalas 7 menit berselang lewat tendangan penalti Saul Niguez. No, he can't. He goes the wrong. Pada paruh kedua, Barcelona mencetak gol lewat eksekusi penalti Messi di menit ke-50. Upsets Messi and Saul kembali menyamakan kedudukan dengan gol penalti keduanya di laga ini. Against Ter Stegen and Ter Stegen Sekaligus membuat laga berakhir imbang 2-2. Hasil ini membuat Barcelona tertahan di urutan kedua klasemen dengan 70 poin. Adapun Atletico berada di tempat ketiga dengan 59 poin. Hasil La Liga hari ini, Leganes kalah 0-3 dari Sevilla, Mallorca menang 5-1 atas Celta Vigo. Genoa versus Juventus, Bianconeri menang 3-1. Bermain di Luigi Ferraris, gol-gol kemenangan Juve dicetak oleh Paulo Dybala pada menit ke-50. Dybala, wonderful balance, wonderful poise. Cristiano Ronaldo di menit ke-56. Options left and right. Cristiano Ronaldo, though, goes for goal. Dan Douglas Costa menit ke-73. It was a Genoa team who are starting to look a little weary. What about that?
Sedangkan tuan rumah hanya bisa membalas lewat Andrea Pinamonti pada menit ke-77. And it's come all the way through here for Pinamonti. 3 poin yang diperoleh di laga ini membuat Juventus kukuh di puncak klasemen sementara Serie A dengan raihan 72 poin. Sedangkan Genoa terancam masuk zona degradasi. Mereka menempati posisi ke-17 dan baru mengkoleksi 26 poin. Torino versus Lazio, menang 2-1, si Elang terus tempel Juventus. Lazio bertandang ke markas Torino di Stadion Olimpico di Torino. Tim tuan rumah langsung menggebrak di awal pertandingan. Hasilnya, Torino mencetak angka lebih dulu di menit ke-5 lewat penalti Andrea Belotti. It's a superb penalty. Lazio baru bisa membalas di menit ke-48 lewat aksi Ciro Immobile. Here he is now, Immobile with a shot, and Immobile. Marco Parolo menjadi pahlawan Lazio lewat golnya di menit ke-72. There's Lazzari. Parolo's hits, it deflects. Skor 1-2 untuk kemenangan Lazio bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Lazio menempel ketat Juventus di puncak klasemen, sedangkan Torino tertahan di peringkat ke-13. Diving Yannick Carrasco gagalkan kemenangan Barcelona. Yannick Carrasco memicu kontroversi di laga Barcelona versus Atletico Madrid. Dia dituding melakukan diving yang berujung hadiah penalti kedua buat Los Colchoneros. Selepas pertandingan, tak sedikit penggemar Barcelona yang menumpahkan kegeramannya atas aksi Carrasco tersebut. Mereka menuding pemain Atletico itu terang-terangan melakukan diving serta mempertanyakan peran VAR di saat kejadian tersebut. Kalau menurut kalian, Carrasco benar-benar diving atau tidak nih, gengs? Messi cetak gol ke-700 di laga Barcelona versus Atletico Madrid. Kapten Barcelona Lionel Messi berhasil mencatatkan rekor pribadi dalam laga kontra Atletico Madrid pada pekan ke-33 La Liga Spanyol 2019-2020. Pemain berpaspor Argentina tersebut berhasil menembus gol ke-700. Messi telah mencetak 630 gol untuk Barcelona yang membuatnya terdaftar sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub. Sementara 70 gol lainnya datang dari tugas internasionalnya bersama timnas Argentina. MU tak terkalahkan di 15 laga beruntun. Manchester United memperpanjang tren positifnya usai menang atas Brighton and Hove Albion. Dengan kemenangan itu, MU kini tercatat sudah tidak terkalahkan dalam 15 laga terakhir di semua kompetisi. Dalam laju tersebut, tim arahan Ole Gunnar Solskjaer itu mencatat 11 kemenangan dan 4 hasil imbang. Dicatat oleh Opta, laju MU itu cuma kalah dari Bayern Munich di antara tim-tim di 5 liga top Eropa. Bayern saat ini tercatat tidak terkalahkan dalam 25 pertandingan secara beruntun. City dan Bayern sepakati transfer Leroy Sané. Menurut kabar yang dilansir Sky Sport, Bayern dan City menyepakati harga awal senilai 49 juta euro atau setara 795 miliar rupiah. Angka tersebut belum termasuk serangkaian bonus yang bisa mencapai 11 juta euro. Sané akan terbang ke Jerman dalam 24 jam ke depan untuk menuntaskan transfer. Kabarnya mantan pemain Schalke itu akan diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe. See you gengs!